Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi nih dengan kita, Himata Universitas Pekalongan. Wah, nggak kerasa ya, kita tiba-tiba mau UTS lagi. Di sini kita akan membantu kalian untuk lebih memahami lagi tentang akuntansi, khususnya akuntansi biaya untuk semester 3. Langsung aja kita mulai ya. Oke teman-teman, di sini ada contoh soal mengenai harga pokok pesanan. Berikut ini adalah data-data dan informasi bulan Juli yang diperoleh dari PT Max yang mengelola pesanannya melalui 3 departemen, yaitu ada departemen 1, 2, dan 3. Jadi perusahaan ini menerima 4 pesanan, yaitu pesanan A, B, C, dan D. Berikutnya diketahui untuk penggunaan bahan bakunya. Untuk yang pertama kita fokus pada departemen 1 dulu. Ada pesanan A untuk biaya bahan bakunya 1.300.000, untuk pesanan B 1.250.000, pesanan C-nya 1.850.000, dan pesanan D 1.450.000. Nah, untuk penggunaan bahan baku itu kita masukkan ke departemen 1 untuk biaya bahan baku. Untuk pesanan A yang tadi dimasukkan 1.300.000, untuk pesanan B dimasukkan 1.250.000, pesanan C 1.850.000, dan D 1.450.000. Kemudian semua itu dijumlah di sini yang hasilnya 5.850.000. Kemudian setelah itu BTKL-nya. Untuk departemen 1 pesanan A 600.000, untuk pesanan B 500.000, dan pesanan C 450.000, dan pesanan D 400.000. Lalu kita masukkan ke kolom BTKL untuk pesanan A, B, C, dan D. Kemudian kita jumlah kembali di sini, yaitu 1.950.000. Oke, kemudian untuk BOP departemen 1 kita lihat soal. Di sini keterangannya, perusahaan menggunakan BOP sebesar 2.500.000 dengan kapasitas pembebanan sebesar 5.000 jam kerja langsung. Yang pertama kita itu menghitung tarif BOP-nya terlebih dahulu dengan rumus budget BOP atau B dibagi dengan kapasitas pembebanannya. Tadi kan di soal untuk budget BOP-nya yaitu 2.500.000 ya, dan untuk kapasitas pembebanannya itu 5.000 jam. Kita bagi dan hasilnya 500. Setelah menemukan tarif BOP, kemudian kita bisa menghitung BOPB-nya. Untuk BOPB pesanan A, untuk BOPB itu rumusnya KS kali T. Untuk pesanan A, KS-nya itu di sini ada di soal. Jam kerja langsung sesungguhnya departemen 1 sebanyak 4.500.000 dengan rincian pesanan A 750 ya. Jadi 750 dari sini. 750 dikali 500 tarif BOP, hasilnya 375.000. Lalu untuk pesanan B itu ada 1.500 jam dikali dengan tarifnya juga. Dan untuk pesanan C itu 800 jam dan D 1.450 jam. Kita juga kalikan dengan tarif BOP-nya dan hasilnya untuk pesanan C 400.000, untuk pesanan D 725.000. Kemudian hasil dari ini kita masukkan ke kolom BOPB departemen 1. Untuk pesanan A tadi 375.000, untuk B 750.000, untuk C 400.000, untuk D 725.000. Kemudian kita jumlah dan hasilnya 2.250.000. Lalu untuk HP departemen 1 menuju 2 itu merupakan penjumlahan dari BBB, PTKL, dan BOP. Penjumlahan ini untuk yang pesanan B juga seperti itu, pesanan C dan juga pesanan D. Oke, selanjutnya untuk departemen 2
Pertama, kita tuliskan harga pokok dari departemen 1 menuju ke departemen 2. Untuk pesanan A, kita tuliskan harga pokok ini dari total pesanan A, yaitu sejumlah 2.275.000. Untuk pesanan B-nya sebesar 2.500.000. Untuk pesanan C 2.700.000. Untuk pesanan D 2.575.000. Nah, dari semua pesanan ini kita totalkan dan totalnya sejumlah 10.050.000. Untuk kemudian BTKL ini bisa kita lihat dari soal. Di soal untuk BTKL sendiri untuk departemen 2 sejumlah 350.000, terus pesanan B-nya 375.000, pesanan C-nya 200.000 dan pesanan D 200.000. Kita isikan di BTKL ini. Terus setelah semuanya diisi, kita jumlahkan. Kemudian untuk BOP bisa kita lihat di soal. Di soal untuk departemen 2, cara mencarinya, departemen 2 pembayaran BOP berdasarkan tarif yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi pembayaran BTKL dengan anggaran BTKL sebesar 1.500.000. Nah, untuk rumusnya sendiri, tarif BOP ini BTKL yang direalisasikan dibagi dengan anggaran BTKL. Untuk BTKL yang direalisasikan ini sebesar 1.125.000, kemudian dibagi dengan anggaran BTKL sebesar 1.500.000, sehingga hasilnya menunjukkan 0,75. Kemudian untuk mencari BOP ini bisa kita cari dengan cara BTKL 350.000 dikali dengan tarif 0,75, sehingga hasilnya 262.500. Kemudian kita isikan pada pesanan A. Untuk pesanan B, BTKL 375.000 dikali dengan tarif 0,75 dan hasilnya menunjukkan 281.250. Kita isikan pada BOP pesanan B. Kemudian BOP pesanan C 200.000 dikali 0,75 dan hasilnya 150.000. Kemudian untuk pesanan D 200.000 dikali 0,75 dan hasilnya 150.000. Dari BOP ini semuanya kita total dan jumlahnya 843.750. Kemudian untuk harga pokok departemen 2 menuju departemen 3, untuk pesanan A totalnya 2.887.500. Untuk pesanan B totalnya 3.156.250. Pesanan C 3.050.000, pesanan D 2.925.000, sehingga total dari semua pesanan ini 12.018.750. Untuk departemen 3, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu HP departemen 2 menuju departemen 3. Untuk pesanan A sebesar 2.887.500, untuk pesanan D 2.925.000, dan untuk pesanan B 3.156.250. Kenapa pesanan B bisa diletakkan di belakang kolom jumlah? Bisa kita lihat pada soal. Di sini disebutkan bahwa pesanan pada nomor 7 disebutkan bahwa pesanan B telah dipindah ke departemen 3 tetapi belum dikerjakan. Itu artinya pesanan B belum selesai. Kemudian untuk pesanan C sendiri, kenapa tidak kita masukkan ke departemen 3? Itu karena di keterangan soal pesanan C belum selesai dikerjakan di departemen 2. Artinya pesanan C itu masih berada di departemen 2, belum dikirimkan ke departemen 3. Nah, selanjutnya untuk HP departemen 2 menuju 3, pesanan A dan D kita jumlahkan sehingga ditemukan hasil 5.812.500. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pemakaian bahan baku untuk departemen 3. Untuk pesanan A sebesar 325.000, pesanan B 275.000, dan pesanan B 690.000. Kita masukkan ke kolom biaya bahan baku departemen 3. Pesanan A 325.000, pesanan D 690.000, kemudian kita jumlahkan antara pesanan A dan D
sehingga diperoleh 1.015.000. Nah, untuk pesanan B sebesar 275.000. Selanjutnya untuk BTKL yang dibayarkan oleh Departemen 3, untuk pesanan A sebesar 475.000, pesanan B 350.000, dan pesanan D 310.000. Kita masukkan di kolom BTKL Departemen 3. Pesanan A dengan nominal 475.000, pesanan D 310.000 kita jumlahkan sehingga diperoleh 785.000. Nah, kemudian untuk pesanan B sendiri 350.000. Kemudian untuk BOP Departemen 3, sesuai dengan kebijakan perusahaan bisa kita lihat di soal. Pembebanan BOP berdasarkan tarif yang diperoleh dari perbandingan pemakaian bahan baku dengan anggaran bahan baku sebesar 2.150.000. Nah, untuk bisa menentukan BOPB setiap pesanan, kita hitung terlebih dahulu tarif BOP-nya dengan cara membandingkan atau membagi pemakaian bahan baku dengan anggaran bahan baku. Untuk pemakaian bahan baku itu sendiri bisa kita peroleh dari jumlah bahan baku pesanan A dan pesanan D, yaitu 1.015.000. Kemudian kita bagi dengan anggaran bahan baku yang ditetapkan di soal, yaitu sebesar 2.150.000, sehingga diperoleh tarif BOP 0,5. Kemudian baru kita bisa menghitung BOPB setiap pesanan. Untuk pesanan A, BOPB pesanan A bisa kita hitung dengan mengalihkan biaya bahan baku pesanan A, yaitu 325.000 ini dikalikan dengan tarif BOP yang tadi kita hitung, yaitu 0,5, sehingga diperoleh hasil 162.500 untuk BOP pesanan A. Kita masukkan di kolom sini. Nah, selanjutnya untuk BOPB pesanan D kita hitung dengan mengalihkan biaya bahan baku pesanan D 690.000 dikali dengan tarifnya 0,5 sehingga diperoleh 345. Kita masukkan di kolom BOP pesanan D. Nah, untuk pesanan A dan pesanan D ini BOP-nya kita jumlahkan sehingga diperoleh hasil 507.500. Setelah selesai, kita totalkan semua biaya yang ada pada pesanan A ini sehingga menghasilkan HPP untuk Departemen 3. Untuk pesanan A sendiri sebesar 3.850.000 dan HPP pesanan D itu 4.270.000, sehingga total untuk HPP-nya itu 8.120.000. Nah, untuk pesanan B di sini totalnya 3.781.250.000. Kemudian dari sini kita bisa menggolongkan. Untuk pesanan A dan pesanan D merupakan produk yang sudah selesai dikerjakan di Departemen 3. Untuk pesanan B merupakan produk dalam proses. Yang selanjutnya kita akan menghitung selisih BOP. Selisih BOP di sini itu terdapat keterangan BOPB dan BOPL. BOPB di sini rumusnya untuk Departemen 1 rumusnya 4.500 jam. 4.500 jam didapat dari soal jam kerja langsung, sesungguhnya Departemen 1 4.500 jam. Terus dikali oleh 500. 500 itu adalah tarif dari Departemen 1. 500 rupiah. Jadi hasilnya 2.225 itu dimasukkan ke BOPB. Terus yang kedua, BOPB Departemen 2 1.125.000. 1.125.000 ini dari jumlah dari BTKL dikali tarif BOP 0,75, hasilnya 843.750. Terus di situ yang Departemen 3 1.015.000 didapat dari jumlah BBB dikali tarif BOP, hasilnya 507.500. Untuk BOPS ini sendiri dapat dari soal. BOPS sesungguhnya Departemen 1 2.210, Departemen 2 845.750, Departemen 3 750.
BUP biaya yang seharusnya yang dikeluarkan itu 2.250.000. Kenyataannya perusahaan mengeluarkan 2.225.000. Jadi selisihnya itu 40.000 itu termasuk laba. Terus yang kedua, departemen 2 itu biaya yang sebenarnya yang dikeluarkan itu 845.750. Kenyataannya perusahaan mengeluarkan sebesar 843.750. Jadi selisihnya 2.000. Itu termasuk rugi. Terus yang departemen 3, biaya yang seharusnya dikeluarkan itu 750. Kenyataannya perusahaan mengeluarkan 500. Selisihnya 242.500, itu termasuk rugi. Untuk laba atau rugi ini dapat dari BUPS. BUPS lebih besar dari BUPB, itu termasuknya rugi. Untuk BUPB lebih besar dari BUPS, itu termasuknya laba. Sekian materi yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.